Ini adalah cara trading price action dengan bantuan trendline. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman. Dan di Forex Series kali ini gue masih melanjutkan tentang yang namanya price action teman-teman ya. Jadi di dua video sebelumnya di bulan Desember ini gue itu ngebahas khusus untuk price action. Dan kali ini adalah series ketiganya atau episode ketiganya, yaitu tentang yang namanya trendline. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa join yang namanya OctaFX. Linknya untuk daftar gue sudah taruh di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar. Dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Oke, di episode kali ini gue akan bahas tentang yang namanya trendline teman-teman ya. Seperti yang kita tahu, trendline itu juga sangat dibutuhkan dalam trading price action. Trading price action adalah trading yang tidak menggunakan indikator teman-teman, atau chartnya itu juga bisa dibilang naked teman-teman ya, atau tidak ada yang lain lagi selain pergerakan harga. Di video sebelumnya, di episode pertama itu gue sudah jelasin tentang yang namanya candlestick price story teman-teman ya, dan kemudian di minggu kedua teman-teman ya, gue juga sudah jelaskan tentang supply and demand. Dan hari ini di minggu ketiga gue akan jelasin tentang yang namanya trendline ya. Yang pasti trendline ini juga gue akan jelasin dari awal teman-teman ya, dari mana cara core-nya atau fungsi dasarnya trendline itu seperti apa, dan kemudian bagaimana caranya kita menggabungkan dengan price action ya. Tentunya kita bisa menggunakan metode breakout dalam trendline dan juga metode rejection teman-teman ya. Tapi gue saranin banget nih teman-teman, kalau misalnya kalian belum nonton kedua video gue sebelumnya tentang series price action ini, kalian wajib nonton dulu gitu ya, karena ini sangat berhubungan. Jadi di trendline kali ini pun gue sangat membutuhkan atau sangat menggunakan yang namanya price story, juga price behavior yang ada di episode pertama, dan juga gue juga menggabungkan dengan supply and demand ya. Jadi di sini tujuannya adalah gue pengen bikin kalian itu supaya nanti trading itu nggak usah pakai indikator, karena memang sebenarnya indikator itu hanya membantu kita untuk menentukan konfirmasi teman-teman ya. Jangan menggunakan indikator itu sebagai acuan utama untuk trading ya, atau alasan utama, apalagi dipakainya sendirian, itu udah nggak boleh banget. Jadi indikator itu memang fungsinya itu hanya untuk konfirmator. Oleh karena itu, di sini gue akan bahas tentang trendline ya. Jadi gue akan bahas dari awal juga, dari awal banget, dari penjelasan awalnya sampai juga nanti ke cara pakainya seperti apa kalau misalnya kita gabungkan dengan price behavior dan juga supply and demand. Oke, seperti biasa teman-teman, supaya kita bisa lebih jelas, gue akan jelasinnya di monitor supaya kita bisa interaksi langsung dengan chart ya. Tanpa berlama-lama lagi, sekarang langsung kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor teman-teman ya, dan sekarang gue sedang menggunakan kembali lagi ya di aplikasinya MetaTrader 4 dari OctaFX teman-teman ya. Jadi hari ini gue akan bahas tentang yang namanya trendline ya, masih di dalam price action series juga. Dari episode pertama kemarin gue bahas tentang price behavior, dan kemudian di minggu kedua gue bahas tentang supply and demand teman-teman ya, dan sekarang gue bahas tentang satu tools lagi yang bisa kalian pakai dalam trading naked ya teman-teman ya, atau dengan menggunakan price action, yaitu adalah trendline teman-teman ya. Trendline ini bukan merupakan indikator, jadi jangan salah sangka. Trendline ini bukan indikator, ini adalah drawing tools teman-teman ya. Jadi ini cuman alat bantu kita untuk gambar, dan kita harus mengerti konsepnya dari si trendline ini untuk apa fungsinya. Tapi tenang aja, gue akan jelasin dari awal fungsinya untuk apa si trendline ini, oke? Nah, tetapi seperti biasa ya, setting chart kalian seperti ini ya, tidak ada indikator, hanya untuk ukuran candlestick. Dan kalau misalnya chart kalian belum berubah jadi candlestick, kalian bisa lihat di atas ini, bisa kalian ganti-ganti ya, jadi line chart, jadi bar chart, dan kemudian bisa jadi candlestick seperti ini. Kalau misalnya kalian mau settingan pola seperti ini, kalian bisa ke properties ya, terus kemudian diganti-ganti aja ininya ya, propertiesnya diganti-ganti gitu ya, sehingga dapat settingan seperti ini. Yang pasti zoomnya teman-teman ya, ingat ya, kuncinya kalau price action itu supaya kalian bisa lebih gampang membacanya, kalian jangan terlalu ngezoom seperti ini, kalian harus kecilkan sampai ke bentuk sapu lidi seperti ini, kemudian kalian zoom sekali ke yang lebih besar. Nah, ini adalah settingan yang paling pas untuk trading dengan menggunakan price action teman-teman, oke? Nah, sekarang gue akan langsung bahas tentang trendline, oke?
Sebenarnya gue sudah banyak banget ya bahas tentang video trendline ini. Kalau misalnya kalian lihat video-video gue sebelumnya di awal-awal di beberapa bulan kemarin, gue sudah bahas juga tentang trendline. Tetapi karena di sini gue fokusnya ke price action, jadi gue akan membahasnya tentang trendline ini untuk price action saja, oke? Dan gue akan menjelaskan tentang trendline ini untuk dasar-dasarnya. Kalau kalian mau lebih jelas, kalian bisa nonton video gue sebelumnya. Di sini gue hanya mengulang sedikit saja untuk merefresh konsepnya aja tentang trendline ini supaya kita bisa satu konsep aja gitu ya. Oke, jadi gini, yang pertama mau gue jelasin adalah tentang trendline itu apa sih sebenarnya? Fungsi dari trendline itu apa sih? Jadi trendline ini sebenarnya adalah alat bantu yang berupa garis, teman-teman, drawing tools yang berupa garis, yang intinya fungsinya si trendline ini menentukan yang pertama fungsinya ya. Dia itu bisa menentukan arah tren itu bagaimana. Oke, apakah tren itu sedang sideways, apakah tren itu sedang bullish, atau apakah tren itu sedang bearish, itu bisa kita lihat dari kita menggambar trendline ya. Kok bisa begitu bang? Ya iya, kalau misalnya kita contohnya kita gambar trendline seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini kan kita tahu ya trendline-nya miringnya ke bawah. Berarti kita sudah tahu nih arah harganya itu adalah ke bawah. Seperti itu, oke? Itu adalah fungsi dasar trendline yang pertama untuk menentukan arah tren. Yang kedua ya, trendline ini fungsinya adalah sebagai support resistance yang statis, teman-teman ya. Support resistance yang statis atau yang klasik gitu ya. Jadi gini loh. Ketika dia sudah kita gambar trendline-nya seperti ini ya, kita berharap ketika harga mendekati trendline-nya lagi, dia itu harusnya reject ke bawah gitu, karena kita berharap trennya itu masih berjalan. Tapi kalau misalnya dia trennya ternyata begitu kena trendline dia malah breakout ke atas seperti ini, kita bisa berasumsi bahwa tren bearishnya sini sudah mulai lemah dan tendensinya itu sudah lebih ke arah selesai tren bearishnya, dan dia mau siap-siap berubah untuk ke bullish, teman-teman ya. Oleh karena itu kita bisa lihat nih pada saat dia break di bawah sini ya, dia break ke atas sini, dia sudah bermain di atas sini ya, ini tren turunnya udah nggak kuat lagi dan dia malah berganti ke atas. Itu fungsi dari trendline yang utama. Oke, kedua fungsi tersebut harus dipahami benar-benar teman-teman ya. Nah, kemudian yang mau gue jelasin berikutnya adalah gimana sih cara gambar atau cara menarik garis trendline. Bang, ini gimana bang, nariknya yang bener yang mana? Suka pada bingung gitu ya. Kalau menurut gue teman-teman ya, di dalam price action trading ya, itu kalian tidak usah terlalu pusing, terlalu presisi untuk mengukur garis trendline. Kenapa? Alasannya ya, karena gini, karena harga itu kalau smart money itu kagak ada harga yang satu level teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian nariknya, musingin tariknya seperti ini terus, bang ini bener gak bang? Apa mesti gue pasin sampai presisi seperti di ujung-ujungnya gitu bang? Bebas teman-teman ya. Kalau gue pribadi, gue cuma pengen lihat trendline ini sebagai acuan gue secara garis besar aja gitu loh. Jadi trendline ini bukannya gue bener-bener untuk entry, ketika dia break gue langsung entry, ya enggak gitu ya. Karena trendline ini hanya gue lihat nih sebagai acuan gue, dia harganya tuh mau kemana gitu ya. Setelah dia sudah melakukan breakout atau apa, gue akan balik lagi tuh ke episode 1 dan episode 2 tentang yang namanya si price behavior dan juga supply and demand. Itu yang lebih penting. Jadi trendline ini kalau di price action itu sebagai alat bantu saja untuk melihat bagaimana kondisi atau keadaan harga pada saat dia kena di area trendline-nya seperti apa gitu ya. Jadi jawaban gue adalah cara nariknya yang penting gini, kalian melihat dua swing high atau dua swing low, kalian tarik aja, kalian hubungin terus kalian sama ratakan ke bawah gitu ya. Jadi kalau contohnya seperti ini ya, gua hanya mengambil swing high yang ini dan juga swing high yang ini teman-teman ya, yang di atas dan yang bawah, tinggal gua gabungkan, gua dempetin seperti ini. Nah setelah gua udah ketemu titiknya, gua langsung tarik ke bawah. Oke, gue nggak peduli di bawah ini kayak gimana, gue yang penting gue ngelurusinnya di atas ini aja nih, dua ini harus kena aja. Nah sesudah itu gue dapat trendline bearish seperti ini, oke? Nah kalau yang bullish gimana bang? Kalau yang bullish juga sama ya, gue tinggal satu swing low ke swing low lain, gue tinggal tarik seperti ini teman-teman. Oke, nah ini gue dapat trendline bullishnya. Bang, kok nariknya dari situ, kenapa nggak dari bawah bang? Sekali lagi teman-teman ya, gue bilang ya, kalau di price action itu kita swing itu ya, ini kita tergantung kita mau narik dari mana tuh terserah. Selama kita mengerti konsep dari swing tersebut ya. Konsep dari swing tersebut gimana maksudnya? Kita harus mengerti swing ini swing major apa swing minor gitu. Kalau misalnya ini swing major, kita sudah paham swing major ya, kita harus hubunginnya sama major swing juga. Kalau ini misalnya swing minor ya, kita tariknya juga sama yang minornya juga. Dalam hal ini kan swing minor. Swing minor itu maksudnya apa bang? Swing minor itu adalah swing yang terjadi di dalam satu base teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita lihat ya, ini kan dia jadi base ya, jadi ascending triangle seperti ini. Nah ascending triangle itu jadi namanya base teman-teman ya. Nah di dalam base ini kalau swingnya kita tarik, ini berarti yang kita tarik adalah swing minornya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah paham tentang seperti ini, konsep seperti ini ya, kita bebas aja mau tarik yang mana gitu loh.
Kita mau tarik dari trendline yang atas ini juga nggak masalah sebenarnya ya. Ini juga bebas-bebas aja. Kita mau tarik dari swing yang seperti ini juga boleh, terserah gitu. Itu nggak masalah. Yang penting kita mengerti. Lain kalau misalnya kita mau menggambar trendline itu sebagai acuan untuk primary trend yang besar gitu ya. Nah itu kita harus benar-benar nariknya dari bawah teman-teman ya. Misalnya contohnya seperti ini nih ya. Ini dari bawah banget nih gue tarik nih teman-teman ya. Gue tarik dari bawah. Ini sampai gue tembusin, gue terusin sampai atas. Ini sorry gue delete dulu. Nah ini gue terusin sampai atas teman-teman ya. Ini harus seperti ini. Kenapa? Karena kita tujuannya itu bukannya untuk melihat trade-nya seperti apa, untuk melihat price action seperti apa, tapi kita untuk menggambar trendline yang menunjukkan primary trendnya itu bagaimana. Ya cara gambarnya seperti ini. Kita harus tarik dari bawah banget, dihubungkan ke dua atau yang ketiga, minimal 2 swing itu terhubung, lalu kita teruskan saja. Nah, untuk mendouble check apakah trend saya ini benar trendline-nya, kita bikin channelnya aja teman-teman ya. Bikin channelnya gimana? Kalian tinggal copy ya. Copy trendline ini terus kalian hubungkan ke atas nih ya, ke ke swing high-nya. Kalau swing high-nya udah kena nyambung seperti ini dan trendnya jalan seperti ini udah berarti dipastikan trendline kita tuh benar. Karena trendline kita ketika kita aplikasikan ke atas atau kita kopikan bikin channelnya seperti itu ya, dia sudah membuat channel bullish seperti ini dengan rapi ya, berarti trendline yang kita gunakan itu benar. Nah itu adalah cara untuk mendouble check gimana caranya apakah kita punya trendline itu sudah benar. Oke, jadi jangan ada yang bingung lagi ya teman-teman ya, karena ini sudah sering banget ya, gue dapat pertanyaan seperti itu banyak banget. Bang, gimana sih caranya supaya gue tahu kalau misalnya trendline gue tuh benar apa salah? Ya sebenarnya kalau misalnya menurut gue trading itu nggak ada yang benar atau salah ya, apalagi kalau kita berbicara tentang teknik ya, tentang penarikan garis trendline, penarikan Fibonacci, penghitungan yang namanya wave-nya si Elliott wave gitu ya. Itu sebenarnya subjektif ya teman-teman ya, tergantung pemahaman kita, sejauh mana pemahaman kita tentang market. Kalau misalnya ada yang bilang nggak boleh narik Fibonacci sembarangan dari minornya segala macam bla bla bla. Ya kalau menurut gue sih ya boleh-boleh aja selama kita tahu yang kita tarik itu bener nggak 1 derajat atau enggak. Jangan sampai kita tariknya tujuannya minor tapi kita swing low-nya minor, swing high-nya kita pakai major, terus kita berharapnya cari retracementnya retracer minor. Ya itu salah ya. Kita harus mengerti konsepnya secara keseluruhan dulu teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, balik lagi ke trendline ya. Itu tadi cara gambarnya, oke. Jadi yang pertama pengertiannya kalian sudah jelas. Yang kedua cara gambarnya juga kalian harusnya sudah bisa seperti ini teman-teman ya. Dan sekarang yang ketiga itu adalah cara menggunakannya seperti apa. Oke. Untuk cara menggunakannya teman-teman ya, kalian yang pertama ini gue mau bahas tentang channel dulu. Oke. Ini adalah cara yang paling sering gue gunakan kalau misalnya kalian suka ikut live trade gue setiap hari Jumat ya jam 7 malam itu kalian pasti akan sadar ya kalau gue sering bikin channel seperti ini. Kenapa gue sering bikin channel? Karena ya untuk melihat dia pergerakan range harga itu seperti apa. Dan di channel di antara channel ini gue pasti bikin yang namanya garis pivot teman-teman ya, seperti ini. Nah pivot ini cuma nilai tengahnya aja sih seperti ini ya. Jadi gue tahu nih harga ini sekarang lagi ada di posisi seperti apa. Oke. Jadi cara menggunakan trendline yang pertama adalah kalian bikin channel dulu. Oke, kalian bikin channel. Intinya ketika dia sudah sentuh yang namanya support dan resistance-nya, dia harusnya ada price behavior yang namanya rejection ya. Kalau misalnya kalian nggak ngerti, kalian nonton video gue di minggu pertama di Desember ya tentang price behavior ya, tentang awal dari price action. Itu harusnya di setiap ujung-ujung trendline ini dia harus ada rejection ya. Jadi kalau dia kena supportnya trendline bawah ini, dia harus reject ke atas. Kalau dia kena trendline yang atasnya ini di channel atas, dia harusnya reject ke bawah. Kalau dia kena di pivot ini kemungkinan besar dia akan mantul dulu dan kemungkinan besar dia akan bereaksi di harga pivot. Itu aja fungsinya. Jadi pivot itu bisa dijadikan minor support atau minor resistance teman-teman ya. Kalau misalnya di channel bawahnya itu bisa jadi major supportnya dan di channel atasnya bisa jadi major resistance. Sedangkan kalau di pivotnya dia bisa berlaku sebagai minor dan juga minor support dan juga resistance seperti itu. Oke. Nah, jadi fungsinya gimana caranya kalau udah kayak gini? Kalau udah tahu ya, kalau misalnya kita sudah tahu caranya, kita sudah tahu idenya teman-teman ya. Kalau dia kena support bawah dia mantul, berarti kita harus combine, harus ada alat atau ada tools lain yang membantu kita untuk mengconfirm bahwa posisi saya ini aman untuk kita entry di bawah. Gimana caranya? Balik ke materi lagi. Yang materi pertama pas price behavior ya, kita harus melihat ciri-ciri akan ada reversal dari candlenya. Ingat ya, price action itu kita berbicara tentang price story teman-teman ya. Kita harus bikin cerita dulu. Kita harus tahu apakah ada ciri-ciri pembalikan arah. Ciri-ciri pembalikan arah gimana? Yang pertama ya,
kita lihat di candle bawah ini ada wick nggak, ada shadow nggak, ada terjadi rejection candle nggak ya. Rejection candle itu tandanya kan sudah gue jelasin ya. Kakinya panjang-panjang, ada rejection atau bodinya kecil seperti itu. Nah, seperti yang di sini ya, ini kakinya panjang-panjang nih ya, yang gue bikin warna biru. Ini kakinya panjang-panjang, dia ada rejection. Ini berarti kemungkinan besar ketika dia sampai sini dia akan reject ke atas. Seperti itu simpelnya teman-teman ya. Yang pertama seperti itu. Yang kedua muncul yang namanya swing ya. Jadi dia muncul swing ya. Kalau di bawah ya pasti munculnya swing low ya. Seperti ini dia muncul swing low ya teman-teman ya. Ini berarti kalau dia sudah jadi swingnya kita baru boleh konfirmasi entry. Jangan sampai dia berhenti di sini baru candle naik-naik dikit dia belum close kalian sudah nafsu untuk entry buy, ya itu salah. Kita harus tunggu sampai close, sampai kita yakin dan kita sudah melihat faktanya bahwa dia terjadi swing baru kita entry teman-teman. Oke. Jadi itu ya, ketika dia kena trendline bawah, kita lihat ada rejection segala macam, itu kita bisa langsung entry ya. Di candle berikutnya kita spekulasi dengan stop loss cukup di bawah candle rejectionnya ini teman-teman ya. Kenapa cukup di bawah candle rejection ini? Karena logikanya kalau misalnya kita bikin masukin ceritanya atau price story-nya adalah ya kalau misalnya dia rejectionnya sudah kalah lagi dengan satu candle bearish ya berarti candle bearishnya ini mendominasi sehingga dia harganya akan ke bawah terus. Lalu ngapain kita nunggu sampai stop lossnya ke bawah-bawah? Ya berarti di sini sudah selesai. Intinya seperti itu aja, oke? Nah, begitupun sama kalau di atas teman-teman ya. Kalau di atas tuh sama. Dia itu ciri-cirinya adalah ya candlenya tuh sudah mulai bikin rejection juga ya. Kalau kita lihat di area sini teman-teman ya. Tadinya dia kencang di sini ada muncul rejection lagi ke bawah, akhirnya kencang lagi dan di sini ya muncul candle-candle yang sangat banyak rejectionnya di sini dan kemudian dia ada spike sedikit yang namanya fake out seperti ini teman-teman ya. Dan fake outnya itu pas menyentuh area trendline atasnya dari trendline ini dan kemudian dia turun ke bawah. Nah, ini adalah ciri-ciri reversal. Jadi ya seperti itu aja, trading simple teman-teman ya. Jangan dibikin ribet. Oke, kalian kalau misalnya kalian ragu dan kalian nggak percaya hal ini ya kalian cobain aja gitu ya. Di harga apapun, di pair apapun kalian cobain cara seperti ini gitu. Kalian lihat bener nggak nih kalau misalnya ada rejection di trendline atas itu dia bisa balik harganya seperti itu. Jadi ini adalah cara naked trading seperti ini kalau misalnya kalian mau trading, oke? Nah, itu adalah untuk yang rejection. Nah, sekarang kalau misalnya dia breakout gimana Bang cara tradingnya? Oke. Untuk yang breakout trading teman-teman ya, di sini gua akan contohkan, oke? Contohnya seperti ini aja. Let's say gua ambil trendline seperti ini ya. Nah, ini jangan komen teman-teman ya, jangan. Bang, itu kok narik trendline-nya seperti itu? Sekali lagi gue bilang kalau misalnya kalian masih komenin tentang tarik trendline ini berarti kalian nggak memperhatikan video ini, oke? Jadi intinya trendline ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, terserah kalian mau nariknya seperti apa, oke? Nah, sekarang kalau breakout gimana? Oke, kalau breakout cara tradingnya seperti ini ya. Misalnya di sini ya kita trading, dan ini breakout di sini nih, breakout ke atas. Nah, breakout ke atas dengan satu candle yang cukup besar gitu ya, cukup besar. Ya udah, di sini tuh sebenarnya kita bisa entry teman-teman ya, bisa entry ya. Bisa entry di sini, teman-teman yang di area abu-abu nih kita entry. Nah, tetapi harganya balik. Nah, ketika harganya balik seperti ini, teman-teman dan dia kita tandain aja nih di tengahnya seperti ini ya. Kalau dia break ke bawah lagi, kita langsung cut lah, teman-teman, langsung lepas. Karena apa? Karena itu sudah terjadi pasti yang namanya fake out. Jadi tips dari gue sebenarnya selama ini rahasia gue adalah kalau misalnya lu mau ngedetect yang namanya fake out ya, cara mengantisipasinya seperti ini ya. Kalau misalnya kalian dia sudah dilihat di break dengan satu candle Marubozu, kalian entry, nggak masalah. Itu memang kalian rulesnya harus entry sebenarnya. Kalau misalnya dia turun gimana Bang? Saya rugi dong. Ya nggak masalah karena ruginya itu juga pasti cuma sedikit teman-teman ya. Kalau misalnya kita entry di sini karena cut ke bawah sini paling cuman berapa? Cuman 30 atau 20 pips gitu ya. Dan itu sangat kecil sekali gitu ya. Jadi itu menurut gue it's okay gitu. Tetapi poinnya adalah kalau misalnya kalian mau trading breakout, kalian carilah satu candle breaknya itu yang besar seperti ini. Yang price behaviornya itu adalah full body candle atau impulsif teman-teman, atau Marubozu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di break seperti ini Marubozu, stop loss kalian tuh tinggal di atas candle Marubozunya aja. Itu poinnya. Oke, kenapa gue mesti cari candle Marubozu seperti itu ya. Jadi stop loss kalian tinggal di atas candle Marubozunya. Jadi seperti ini contohnya di gue kotakin merah. Kalau dia breakout di sini, kalian entry di candle berikutnya ya. Stop loss kalian tuh cukup di atas sini teman-teman ya. Di atas sini ya. Ini karena candlenya gold di H1 ya. Ini satu candle H1-nya aja nih bisa sampai 140 pips. Tapi nggak apa-apa, itu memang rulesnya seperti itu. Kalian akan dapat ke bawah gitu ya, akan ditarik ke bawah dan dia akan ditarik ke atas sampai mendekati area SL-nya. Ini biasanya sudah ngeri-ngeri sedap, tetapi tetap stick to the plan teman-teman ya. Kalian jangan sampai memindahkan SL-nya taruh di atasnya si
candle Marubozu-nya kalian kasih lost motion sedikit seperti itu ya. Nah, nanti baru dapat hasilnya seperti ini ke bawah, bisa sampai ratusan pips, 500 bahkan sampai 1000 pips teman-teman ya. Tergantung seberapa besar kesabaran kalian untuk menahan, oke? Nah, ini ya, yang dikecil lagi nih teman-teman, sama ya. Ini kita bisa bikinin tarik trend line-nya seperti ini, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini kalian tinggal lihat aja di breaknya sama candle apa. Oh, nih candlenya ini kurang oke, tetapi candle berikutnya dia oke banget. Ya udah, kita bisa entry teman-teman ya. Dan kita bisa taruh di atas sini ya stop lossnya ya. Ketika seperti itu ya kita entry-nya tetap di bawah sini. Oke. Nah, ini juga stop lossnya jadi 140-an pips, tapi tetap apa ya, memang rulesnya seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya kita sudah seperti ini ya, pilihannya antara lotnya dikecilin atau ya kita lewatin aja trade-nya kalau misalnya nggak cocok dengan kita. Nah, terus kemudian yang mau gue jelasin lagi adalah ini ya, trendline ini, yang cara-cara trendline ini bisa dipakai di semua time frame. Oke, ini tidak ada limitasi di masalah time frame. Kalau kalian mau pakai scalpingan di M15 atau di M5, ya monggo, silahkan gitu ya, karena ini tidak terbatas time frame. Kalau gold itu justru kalau misalnya kalian nggak tahan sama yang namanya tarikan-tarikan candle-candle yang besar stop lossnya, kalian bisa trading di M1, scalpingan gitu teman-teman ya. Caranya pun sama aja dengan menggunakan dengan menggunakan cara breakout atau apapun, atau pakai trendline pun sama aja. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini trendline-nya di atas dan sekarang dia sudah break trendline-nya di atas seperti ini. Ini sudah breakout ke atas dengan satu candle seperti ini. Kalau misalnya seperti ini teman-teman ya, ini gue langsung aja nih ya, gue langsung coba untuk buy teman-teman ya. Gue langsung coba untuk buy di sini ya. Gue akan contohkan nih ini ya. Gue akan buy aja di sini ya. Ini lotnya juga gue cuma buat ngasih contoh ke kalian aja. Jadi ini lotnya gue nggak gede-gede. Nah, ini tinggal gue kasih stop lossnya di mana? Di bawah sini nih, di candle yang reject di sini nih. Kenapa stop lossnya di sini ya? Karena menurut gue kalau misalnya dia sudah melewati di sini teman-teman ya, ya ini sudah selesai gitu. Ini sudah nggak worth it lagi untuk kita pegang, karena ya dia punya rejection bullish di sini tuh sudah hancur dengan satu bearish, yang itu nanti yang akhirnya mendominasi ya bearishnya gitu loh. Nah, kalau seperti ini ya, ini stop loss gue cuma berapa nih? Cuman 10 pips teman-teman, bayangin ya, trading gold stop loss 10 pips tetapi TP-nya itu bisa sampai 25 pips, 24 pips. Ini namanya scalpingan. Ya jadi seperti itu ya cara untuk tradingnya ya. Ini gue jadi gini ya, ini kita nggak musingin bakal kena stop loss atau kena TP, tetapi intinya kita sudah trading dengan benar aja. Kalau misalnya dia bisa sampai ngelebihin ini, pasti nanti harganya tuh terus mendelosor ke bawah teman-teman ya. Jadi caranya adalah seperti itu untuk membaca marketnya seperti apa. Yang penting RR kita tetap bagus, 1 dibanding 2 ya. Jadi seperti itu caranya. Oke. Jadi cara menggunakan si candle ini ya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah tahu cara menggunakan price behavior, sudah tahu menggunakan supply and demand, ini adalah tools yang benar-benar powerful kembali ya. Oh iya, trendline itu nggak selalu bentuknya mereng-mereng teman-teman ya, bisa berbentuk sideways seperti ini ya, bisa berbentuk lurus seperti ini. Ini pun juga sama ya, kalau misalnya di break dengan Marubozu, ini berarti bearishnya sudah kuat dan kita bisa entry di candle berikutnya dengan stop lossnya cukup di pivotnya dia aja. Oke, kalau misalnya range-nya terlalu besar gini, kita nggak perlu di atas, kita bisa menggunakan pivotnya dia untuk menjadi stop loss kita. Itu juga kunci atau tips and tricks sedikit kalau buat yang range-nya tuh besar teman-teman. Oke. Nah, kemudian gimana caranya kalau misalnya gue mau gabungin si trendline dengan supply and demand? Ya caranya sama aja teman-teman ya. Kalau misalnya kita, let's say gue gambar trendline seperti ini, oke? Nah, terus kemudian dia sudah breakout kayak gini teman-teman ya. Dia sudah breakout dan dia retrace ke atas. Gue tinggal cari kapan gue untuk sell-nya. Kenapa gue nyarinya sell? Karena dia sudah break ke atas, ke bawah, sorry ya. Terus kemudian dia lagi retrace ke atas nih, lagi koreksi ke atas untuk turun lebih dalam lagi ke bawah. Nah, itulah perannya supply and demand ya. Gue cari SND terdekat ya, SND terdekat di daerah sini ya, yang gue abu-abu hijau-hijau ini. Ya di sini adalah area SND terdekatnya. Jadi ya ketika dia ngebreak ke bawah, dia retrace ke atas, gue cari sampai harganya itu mencapai area SND. Yang kalau bisa area SND itu tabrakan dengan trendline yang sudah di break, yang tadi jadi support, sekarang jadi resistance seperti yang ada di gambar ini. Ini menjadi entry terbaik dari cara menggabungkan si supply and demand dan juga si trendline. Oke. Jadi supply and demand dan trendline itu cara menggabungannya seperti itu teman-teman. Jadi ketika dia break, kita tunggu sampai dia koreksi. Nah, koreksinya kemana, berhentinya di mana, kita bisa cari dengan menggunakan supply and demand terdekat. Oke. Nah, mungkin itu dulu teman-teman ya yang mau gue sampaikan ke kalian ya teman-teman ya. Jadi semoga apa yang gue sharing kali ini bisa menjadi menjadi
ilmu baru yang bisa kalian praktekkan, terutama buat kalian yang teman-teman yang mau belajar tentang price action atau naked trading seperti ini. Semoga video yang gue share ini bisa berguna teman-teman, oke? Dan ya sekali lagi sampai jumpa di next video ya. Next video gue masih membuat satu tentang psikologi teman-teman ya. Seperti biasa di satu bulan itu gue selalu membuat 3 teknik dan 1 psikologi. Kenapa? Karena psikologi itu buat gue sangat penting. Oke? Thank you teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang trendline teman-teman ya. Semoga apa yang gue jelasin kali ini bisa nyangkut di otak kalian ya, dan juga kalian bisa langsung gunakan atau praktekkan di trading kalian. Jadi tadi di video yang gue bahas tadi di monitor teman-teman ya, gue sudah jelasin apa itu trendline, terus gimana juga cara makainya, dan bagaimana kita menggabungkan dengan price action yang sudah gue bahas sebelumnya, yaitu di episode pertama tentang price behavior dan juga episode kedua tentang supply and demand teman-teman ya. Dan sekali lagi buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa join yang namanya OctaFX. Link untuk daftarnya sudah gue taruh di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar, dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu saham maupun forex, kalian juga bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord ya. Linknya juga sudah gue taruh di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue nggak punya grup lain selain ada di Discord itu. So kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di grup lain, terutama yang banyak tuh di Telegram teman-teman ya, itu udah pasti scam. Dan juga akun Instagram gue tuh cuman @darylyahya. Kalau misalnya ada akun Instagram lain, itu juga pasti bukan gue teman-teman ya. Jangan lupa di follow akun Instagram gue @darylyahya, oke? Nah, kalian juga bisa subscribe channel ini teman-teman. Kalau misalnya kalian suka dengan video-video yang ada di channel gua, kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi yang ada di video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau misalnya kalian mau request tentang materi atau apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue akan usahakan untuk baca, dan gue akan usahakan juga untuk bikin kontennya buat kalian. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di next video teman-teman ya. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.